Jadi teman-teman, seminari kurang lebih udah berapa hari kalian? Seminggu pas. Minggu pas, berarti hari Senin yang lalu kalian masuk ya. Ya betul. Gak usah tegang-tegang, biasa aja, santai-santai aja. Senyum dulu kamu cuy. Dua tahun di seminari, selama 2 tahun ini ada yang pernah kalian berpikir keluar? Sekali ada juga kan, Karena apa lagi? karena merasa panggilan itu sudah hilang, merasa tidak layak untuk diseminari lagi. Merasa untuk di seminari lagi gitu ya, tidak nyaman lagi gitu ya. Iya. Si Michael pernah juga? Kalau saya awalnya kemarin mau keluar karena nggak tahan sama itu kemarin awalnya. Kalau soal pendidikan biasa aja, masih bisa ikuti dengan baik. Kira tidak perlu berbagian di situ ya. Iya. Atau apa itu, pokoknya bahwa pernah ada ya gitu ya. Ya pasti dalam menjalani hidup juga, saya juga sebagai pastor pernahnya misalnya berpikir kalau lain-lain kan gitu dia. Itu soal kitanya, itu kita sendiri bagaimana menghadapinya, menjalaninya. Mungkin juga bisa dikatakan 2 tahun seminari. Pernahnya kalian berpikir setelah di seminari nanti semakin kuatnya kalian, semakin kuatnya panggilan kalian? Ya merasa seperti itu. Semakin kuat juga ya. Iya. Awalnya dulu kenapa kalian mau memilih masuk seminari? Awal saya ingin masuk ke seminari pastor dimulai sejak dari aksi panggilan ke stasi saya dan tinggal bersama di rumah dengan Stasi di para mana? seminari. Stasi mana? Dari stasi Sampul, Pelindung stasinya tahu? Santo Paulus. Oke. Tahu gak tahu kan? Harus tahu. Yalah, tahu. Dan setelah tinggal bersama dengan para seminaris begitu pastor, saya merasa ingin mengikuti gaya hidup mereka. Saya Gimana melihat rupanya kayaknya? hidup dengan doa, disiplin, dan bisa mengatur hidup sendiri. Mantap lah. Si Michael, apa gimana? Sudah cukup di situ dulu? Sudah cukup. Cukup, oke. Si Michael, Kalau pengalaman saya dulu kenal seminari pastor, nggak ada pernah ada panggilan seperti saya. Jadi oke. saya dulu sebetulnya betul-betul tidak mengenal apa itu seminari, nggak pernah saya dengar pun. Tapi kemarin itu ada direkomendasikan seperti pastor kalau kita direkomendasikannya seminari itu bapak-bapak waktu masuk perangan. Jadi katanya harus jadi pastor gitu. Aku pun agak ragu juga kemarin karena kayak gitu, nggak ada pernah niat kayak gitu karena nggak tahu juga ada sekolah itu. Jadi daftar kami kemarin, waktu tesnya juga enggaknya aku terlalu niat kali, soalnya nggak ada direncanakan gitu dari masih SMP. Itu ternyata dapat. Nah, dan setelah saya di dalam sampai sekarang saya memperhatikan panggilan saya mulai bertumbuh gitu. Walaupun dulu saya tidak mengenal itu apa seminari, tapi sekarang saya sudah mulai paham bahwa seminari itu mengajarkan kita untuk disiplin dan bisa mengatur waktu kita sendiri. Jadi ya saya bangga menjadi anak seminari. Si. Betul. Bangga menjadi seminari. Setelah 2 tahun, saya kira kalian juga sudah diarahkan selalu mau menjadi apa nanti, kan begitu ya kan? Pertama-tama dulu mau masuk menjadi seminari. Setelah kalian mau menjadi pastor. Mau pastor. Michael juga. Ya, tapi dalam menjalaninya pasti sekarang masih banyaknya berjalan gitu. Oke. Tapi sekarang memang yakin, Masih yakin ya? masih yakin. Si Salvino juga ya? Dia masih yakin pastor.
lama di rumah, dirumahkan, belajar dari rumah, semua beraktivitas dari rumah. Tidak adanya yang kamu dekati atau yang mendekatimu. Itu sudah jelas ada, Pastor. Ese. Tidak ada yang jelas ya, ada ya. Jelas ada, Pastor. Jadi bagaimana kamu menyikapinya? Ya, berpikir secara positif saja, Pastor. Hah? Berpikir bahwa kita itu masih seminaris dan kita memiliki panggilan. Apakah kita harus memilih dia atau dia? C. D-nya huruf kecil atau D-nya huruf besar? Satu huruf besar, satu huruf kecil. C. Mantap sekali. Si Michael udah ada? Ada Misalnya Ustaz. mendekat-dekati atau bagaimana? Ada sekarang udah ada Ustaz. Namanya pun masa muda kan, jadi itu perasaan alami Ustaz. Baik, namanya Itu normal gitu lah ya. iya. Tapi ya masih bisa dikenali kan Ustaz. Saya hanya membuat itu menjadi semangat saya untuk belajar gitu Ustaz. Untuk mengabdi saya. C. Oke, itulah dulu bagaimana mereka menanggapi panggilan walaupun di masa pandemik ini mereka juga ya cukup berat ya perjuangan mereka, harus belajar juga dari rumah, tidak bisa berjumpa dengan guru, berjumpa dengan teman, sekaligus juga harus merawat, memelihara panggilan yang sudah ada dalam diri mereka. Walaupun banyak godaan-godaan, tapi mereka juga masih bisa melihat nilai positif dari semua perjalanan panggilan hingga saat ini. Oke, tunggu lagi kami di kedai kopi paroki. Mungkin bisa dikatakan berbincang bersama beberapa orang yang mungkin bisa juga membantu kita untuk semakin mengerti akan satu hal dalam hidup kita. Ini mungkin bisa kita bicarakan, bisa kita katakan ini berbicara tentang panggilan sebagai seorang seminari, panggilan sebagai seorang imam. Terima kasih teman-teman. Saya Pastor Mendrat yang sedang membantu di paroki ini, melayani umat paroki Brastagi, dan saudara kami ini si Calvino sendiri dari dari stasi Tampun Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi. oke, dan satu lagi Saya Mikael Sembiring dari Paroki Dolu Pasar. stasi. Dari stasi Dolu Pasar, Paroki Santo Fransiskus Brastagi. Oke, terima kasih teman-teman. Ngomong-ngomong supaya mana tahu juga ada teman-teman kita, adik-adik kita yang mau menjadi imam, harus melewati seminari, melalui tahap pendidikan. Nah, kita berdoa semakin banyak yang terpanggil karena ladang Tuhan tetap menanti. Bujur, menjua-jua man banta Rina. Thank Jua. you.